Halo, balik lagi di update perjalanan keliling Jawa gua. Sepanjang 2 episode sebelumnya, gue udah nyusurin keseluruhan Jalan Pantura dari atas motor Beat yang gue namain Haryanto, sampai kemudian tiba di ujung timurnya di Banyuwangi. Dalam kurun waktu itu, ada beberapa pengalaman menarik yang jadi highlight gua. Mulai dari bermanuver sepanjang jalanan Indramayu buat ngindarin para penyapu duit, nyicipin rokok dengan nama gue sebagai mereknya di Jawa Tengah, balapan sama bus akap di Jawa Timur, kejebak macet di Suramadu waktu lebaran, sampai motoran membelah hutan di sepanjang Baluran. Dengan ditaklukkannya jalur utara, jalur selatan jelas jadi target berikutnya. Berbeda dengan Pantura yang dominan jalan lurus sepanjang pesisir, jalur selatan lebih didominasi jalanan berkelok, nyusurin lembah dan gunung. Jujur sebagian alasan pemilihan rute ini adalah biar gue nggak ngerasa bosan dan mager buat jalan pulang ke Depok. Karena kalau mau gampang, ya ini motor tinggal gue paketin dari Surabaya. Dan gue sendiri tinggal naik pesawat aja ke Jakarta. Tapi sebagian alasan lainnya, masih ada beberapa wajah familiar yang perlu gue temuin. Ngomong-ngomong di samping kampas rem, gue kayaknya harus mulai invest buat punya mic yang lebih proper. Karena suara angin ini bener ngeganggu di telinga pas gue lagi ngedit. Rute Banyuwangi Jember hari ini lagi cerah-cerahnya. Dan kalau aja nggak harus langsung ke Malang, gue mungkin bakal melipir dulu ke Alas Purwo. Yang menurut pemaparan teman kantor gue dulu, nggak kalah bagusnya dari Baluran. Still, hari yang indah. Oke. Gue ngerasa ada yang gak enak sama ban depan gua. Tapi tadi gue cek tekanan anginnya masih bagus. Apa jangan-jangan lahar atau komsir kena lagi? Monyong, harus di sini banget. Walaupun di kamera kelihatannya minor, masalah di komsir atau lahar ban depan itu bisa fatal banget akibatnya. Karena lu gak pernah tahu kapan motor lu mutusin buat oleng ke samping. Tapi emang separah itu lubang yang kemarin gua hajar. Tapi ya, ketimbang gue meratapi nasib sembari siaga terhadap kemungkinan motor gue nyusruk, mendingan gue nikmatin pemandangan jalan sembari ya tetap siaga juga terhadap kemungkinan motor gue nyusruk. You see, karena akses Banyuwangi Jember ini bukan rute utama mudik, jalur ini relatif lancar, walaupun cuma satu lajur. Suasananya juga asri karena membelah hutan di kaki Gunung Raung. Beberapa rest area nyelip di antara pepohonan buat para pengendara yang butuh istirahat. Walaupun capek juga, gue sayangnya punya prioritas lain. Sialnya gue, Haryanto rusak pas lebaran, tepat ketika semua bengkel Honda kompak tutup. Butuh waktu agak lama dan usaha ekstra mengeliminasi tukang tambal ban dari opsi perbengkelan. Sebelum akhirnya gue bisa nemuin bengkel yang agak gede dan kayaknya proper buat benerin Haryanto. Ini gue kejar-kejaran sama hujan anjir. Bermodalkan duit 40.000, palu, dan obeng ketok, montir ngencengin lagi komsir gua yang ternyata emang goyang gara-gara pemasangan yang longgar sebelum berangkat kemarin. Tapi perbaikan ini cuma bertahan 30 kilo, sebelum akhirnya masalah yang sama kambuh lagi, dan menghasilkan satu scene langka ini di mana kalian jelas-jelas bisa lihat betapa ngamuknya gua. Terus ternyata servis yang tadi ya kalau membantu gua keluar 40.000 buat praktis nggak ada apa-apanya. Dengan matahari yang udah mulai tenggelam dan kondisi motor yang masih meragukan, rute Bromo terpaksa gue batalin. Dari Lumajang gue berbelok balik ke Pantura dengan stang yang makin liar olengnya. Dari sini potensi bahaya nggak cuma datang dari motor yang bisa oleng ke tepi jalan, tapi juga kemungkinan gue ditabrak atau bahkan nabrak kendaraan lain yang suka motong jalan seenaknya. Kayak misalnya pickup ini. 3:28 AM. Lepas Isya, gue sampai ke Malang. Dan beruntungnya gue, sesampainya di kota wisata Batu, teman kuliah gue,
Cuncun, nyempetin waktu buat nyambut dan nawarin tempat bermalam di rumahnya. Ini kita lagi di Batu. Well, mungkin dari depan nggak terlalu kelihatan kayak rumah. Itu karena rumah ini juga adalah kantor tempat Cuncun kerja ngurusin villa-villa yang dia kelola. Jadi, walaupun ini bukan segmen komersil yang pas buat titip pesan sponsor, kalau kalian ada main ke Batu dan butuh sewa villa, jangan lupa hubungin dia ya. Kontak IG-nya itu di Masterpiece Villa. Dan ladies, dia juga masih bujang kalau kalian nyarinya jodoh. Ngasih tahu aja. Keesokan paginya gue kembali berburu bengkel di sekitar Jatim Park. Ya, dilihat dari muka montirnya, selera estetik gue dalam hal ngedandanin motor emang patut dipertanyakan. Dan ngeliat montir satunya yang sampai bersin-bersin, Haryanto kayaknya emang butuh dimandiin. Karena waktu gue serba mepet sepanjang perjalanan ini, termasuk di Batu yang cuma buat semalam, Cuncun nawarin buat keliling selepas dari bengkel. Ini kan tadi dulu sini kan? Itu villa yang gue jaga. Sembari nunjukin villa mana aja yang dia urus sepanjang jalan. Tadi nggak semacet ini loh, anjir. Udah agak siangan. Cuman selisih berapa menit dong. Hari libur. Di Planet Band juga tadi belum buka. Ah iya, kalau kalian penasaran segoblok apa gue ngerekam dengan satu tangan sembari motoran, ya silahkan dinilai dari pantulan di spion. Seenggaknya kali ini lebih aman karena Cuncun yang bawa motor dan gambar yang gue dapat juga lebih variatif. Alun-alun Batu nggak afdol kalau lu nggak nyoba hunting kulinernya. Terlebih puasa udah kelar dan para pemudik baru mau balik ke arah Jakarta. Kita mulai dengan menu pembuka, yaitu susu dan yogurt segar buatan lokal. Susu ini hitung-hitung buat ngasih perut pemanasan, sebelum kita tiban pakai yang berat-berat dalam bentuk ketan. Enak. Melengkapi santapan pagi, Cuncun ngarahin gua ke gerobak tahu campur. Mantap. Boleh. Enggak. Sebelum ditutup dengan gelato. Ini kombinasi yang agak nyentrik sih buat sarapan. Tapi sayangnya itu akhir dari petualangan kami di Batu. Sebelum tengah hari, gue udah harus cus ke arah Kediri lewat jalur Pujon, yang terkenal dengan rute berkelok dan naik turun, ngelintasin sawah, hutan, dan sesekali diiringin aliran sungai. Tapi sayangnya Gue udah masuk ke Diri dan ternyata modifikasi tadi yang dilakuin yang 15.000 itu nggak berguna sama sekali juga. Stang gue masih goyang dan gue hampir-hampir nggak bisa ngebikin konten pakai satu tangan. Jadi gue udah mulai menerima fakta bahwa motor gue kayaknya nggak bakal bisa diperbaiki sampai gue nemuin bengkel Honda resmi. kadang gue bingung ya, salah apa gue sampai dikasih musibah kayak begini. Flashback. Pas gue selidikin belakangan, lempar duit ini ditujukan sebagai sedekah kepada warga setempat. Sekaligus juga pengharapan pengemudi agar diberi keselamatan di jalan. Tapi entah karena gue gak percaya tahayul atau karena semua duit gue ada di dompet dalam tas. Jadi gue gak ikutan ngelempar duit juga. Well, gue mungkin akan menyesali keputusan ini nanti. End of flashback. Masih ada sekitar 250 kilo lagi sampai Jogja, itu sekitar 6 jam lebih. In 300 meters, turn right. Ya, kalian gak salah dengar. Terlepas dari kondisi ini,
Somehow gue nemuin cara buat ngebikin hari ini jadi lebih berat dari seharusnya. Tapi masa iya sih nggak mampir ke Jogja dulu setelah sejauh ini buat sekedar bersantai? Orang bilang Tuhan gak bakal mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang berusaha buat mengubah nasibnya. Orang bijak lain juga pernah bilang, third time is the charm. Setelah 2 bengkel sebelumnya gagal ngebenerin motor gua, tebak apa yang gua lakuin? Penyakitnya muncul lagi anjir. Ini bengkel ketiga yang gue datengin. Ya, ngebengkel lagi untuk ketiga kalinya. Kali ini di Nganjuk, dan dengan request khusus ke montir buat ngencengin komstir gua sampai di tahap itu stang jadi kaku dan susah dibelokin. Gue pikir kalau emang bakal rusak lagi, ya udahlah sekalian aja dikunci. Jadi kesimpulannya ini tetap harus diganti untuk komstir gua. Udah dikencengin doang, tetap mencong, dan gua nggak bisa terus-terusan kayak gini sih sampai Depok. Jogja masih ada sekitar 4 jam. Gue bakal nyampe sana paling cepat jam 8 malam. Itu juga kalau gue udah nggak istirahat lagi. Dan gue belum pesen penginapan sampai sekarang. Jadi kayak udahlah. Kira-kira 4 jam kemudian gue bakal menyesali omongan terakhir ini. Walaupun komstir rusak, ini jelas bukan alasan buat gue nggak balapan dong. Apalagi, tebak kita udah di mana? Ya, Ngawi. Let's go! He picks up Marc Marquez, and after all that, Petrucci still holds the advantage. Marquez, you know he's going to attack. Marc Marquez will go all in. Can he find a way up the inside? It's a repeat, surely no. Oh, here he goes. He sets him up. He's lost momentum. They both run wide. Here comes Dovizioso. Ingat nggak soal gue bilang gue belum mesen penginapan tadi sore? Well, ternyata ada lebih banyak orang mutusin buat nginep di Jogja hari ini. Saking banyaknya, Jadi akhirnya setelah gue muter-muter pusing, akhirnya gue dapat kamar. Cuman kamar gue tuh persis ini nih, resepsionis. Ini kamar gue. Buat 100.000 doang semalam sih. Ya cuman buat numpang naruh barang. ini buat kalian yang masih belum ngeh, adalah sekumpulan lemari kaca yang disusun jadi kubikel di samping meja resepsionis hotel, yang jadi kamar gue malam ini. Semua hotel lain ludes dipesan para pemudik, dan hotel masih available cuman ada di perbatasan kota Jogja dengan Solo atau Bantul. Dan soal harga, well, let's just say gue lebih prefer bayar 100.000 buat tidur di kubikel ini ketimbang nginep di sana. Ya, lagi-lagi salah apa gue sampai dapat penginapan kayak begini. Baru aja makan di warung Tegal belakang. Ini bener-bener warung Tegal sih, soalnya di Tegal. Jadi gini ya rasanya makan di warteg di Tegal di bulan puasa. Untuk menyelamatkan hari ini, untungnya gue masih punya satu agenda lagi. Atau di sana juga kan? Jadi aku pengen ngajakin sana. Ini adalah Dewa, orang kedua yang gue temuin di perjalanan pulang ini. Dia teman SMA gue, dan sampai sekarang pun masih suka gue repotin berhubung sama-sama tinggal di Depok. Dia sebenarnya lagi ngikut keluarga main ke Solo dan Jogja beberapa hari ini. Kebetulan ngepas, malam ini kita ketemuan di Tugu. Dan dia juga yang tadi sempat ngarahin gue ke hotel yang ngasih gue kamar kubikel itu. Walaupun kita cowok, tetap aja bahan obrolannya itu nggak jauh-jauh dari cewek. Checklist gue semuanya masuk soalnya, kayak cewek pinter checklist. Pas dia lulus, dia punya IPK tertinggi di sono, motoran, obrolan nyambung. Suka bisnis, suka ekonomi juga. Kurang apa lagi cewek-cewek? Dengan hindsight di 2024, jawabannya adalah dia kurang suka sama lu, Sat. Sangat kurang. Tapi ya pada akhirnya kita kelar nongkrong. Dan malam pun gue tutup dengan rasa capek, dongkol, tapi juga lega. Mudah-mudahan besok gue bisa nemu bengkel yang layak buat Haryanto. Gue masih belum nemuin bengkel Honda di Jogja nih, udah buka. Masih pada libur anjir. Terus yang ngeselin salah satu bengkel tadi, dia ternyata baru buka besok. Besok kan gue udah nggak di Jogja ya. Duh,
Masa iya sampai ke Depok masih dengan stang goyang begini? Sekarang baru jam 9. Enggak deh, nemu bengkel Hondanya. Wih, telat dikit ngantri gue. Ya, nggak tahu sih mereka datang buat servis juga atau cuman kepancing layanan cuci motor gratis ini. Well, mungkin karena udah 4 kali ke bengkel, gue jadi punya ekspektasi yang kelewat rendah. Harusnya udah nggak ada masalah lagi sih. Harusnya. Bahkan sama bengkel Honda sekalipun. Pas lah jam 10 kelar. Mudah-mudahan udah enak. Ya, mudah-mudahan. Udah keluar pego juga soalnya. Akhirnya setir gue baru. Enteng banget sumpah. Enteng, terus nggak goyang-goyang lagi. Mudah-mudahan nggak ada masalah di perjalanan gue sampai ke Depok nanti. Setir baru, mantap. Nggak seperti orang lain, 4 kayaknya adalah angka hoki gua. Anjir, tau gitu gue gantinya di bengkel-bengkel Honda langsung aja. Ingat guys, selalu servis di bengkel yang resmi. Perjalanan hari ini gue lanjutin ke arah Kulon Progo. Di sini jalurnya kembali didominasi pemandangan sawah sama gunung. Walaupun lagi macet gara-gara arus balik, gue selalu bisa ngandalin Haryanto buat nyari celah. Nggak salah Golot Selatan. Aspalnya ramah komstir. Mbak Cinta, kalau emang lagi nyasar, Boya coba buka Google Maps daripada nyari-nyari jalan sendiri. Ngapain ada bus Depok di Wates? Ada. Hai Depok. Iya, dan ngapain ada motor plat Depok touring sampai kemari juga? Begitu ngelewatin Bandara Kulon Progo dan belok kiri sekali, gue masuk ke Jalan Raya Dendels. Yang bener-bener cuman lurus aja rutenya sampai masuk ke Bumen. Maksud gue, ya beneran selurus ini. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Pemudik banyak yang nepi buat rehat sama beli oleh-oleh. Dan ini ngebikin jalannya jadi agak macet. Karena ternyata beberapa orang kayaknya masih butuh latihan parkir paralel di bahu jalan. Jalan gede nyempit jadi jalan kampung, tapi masih cuma lurusan doang sih. Tiap ada kesempatan gue selalu tag video motoran selfie buat pamer kaos baru gue yang gue beli kemarin di Batu. Ya habis gimana, stok baju gue udah habis, dan masa iya sih gue harus berhenti lama di suatu kota cuman buat nge-laundry. Pemandangannya bagus, tapi fokus gue lebih banyak diarahin buat merhatiin jalan yang gak rata. Menjelang Purwokerto, gue mulai nemuin bekas perbaikan jalan. Bener-bener mepet deadline ya orang kita kalau lagi kerja.
nggak suka sama cara Maps ngebawa gua. Kadang kalau motor gua nggak sanggup lagi buat nyelip di tengah kemacetan, gua ngandalin Maps buat ngebantu nyari jalan tikus. Dengan hasil yang agak random. Begitu sore menjelang, Haryanto dan gua hampir masuk ke Jawa Barat. Udah kelar hujan di sini. Bagus lah. Gua nggak mau hujanan. Ini mendingan kayak gini jalanan. Hujan cuman ngebikin langitnya jadi lebih cerah. Dan jalanan yang basah jadi lebih mengkilap kena cahaya matahari sore. Gubernur Ridwan Kamil menyambut gua begitu ngelewatin batas Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Dan gue udah sampai di Tasik. Hari ini rencananya gue bakal berhenti di Tasik sih. Nah, kenapa Tasik? Itu karena di Tasik gue kembali bertemu dengan teman masa kuliah, yaitu Tahta. Berbeda dengan Cuncun yang dominan jiwa pengusahanya, Tahta ini lebih prefer nyari duit lewat trading sama investasi, dari mulai di kripto sampai saham. Pikirnya dia, selagi masih bisa cuan sembari rebahan, ya kan? Kalau kota Tasiknya sendiri mah ya kayak ini, kayak Depok gitu lagi, kayak cuman mau gitu. Jauh. Ya karena gue juga orang Depok, bisa sih relate sama orang Tasik. Di kota kita emang gak ada tempat menarik buat nongkrong. Sampai-sampai gue perlu muterin Jawa, cuman buat liburan. TO nggak? Apaan tuh? Kutu Poncong. Oh itu yang khas di sini. Iya. Anyway, kita nongkrong gak begitu lama, dan malam pun ditutup lepas main dari alun-alun. Sip, kita udah rapi. Kita di belakang. Let's go ke Bandung. Keliling Jawa nggak bakal lengkap tanpa melipir ke Bandung. Hitung-hitung, biar santai juga sih di bagian akhir perjalanan ini. Tasik ke Bandung jaraknya sekitar 100 kilo. Cukup deket lah kalau dibanding perjalanan kemarin-kemarin. Well, lagi-lagi karena lagi harus balik, gue harus agak kreatif nyari rute. Tapi jujur gue malah lebih prefer dibelokin kayak gini, karena selalu ada kejutan yang menanti gue. Tapi kejutan semacam ini mungkin bukan yang gue nanti-nanti. Bicara soal nyari pengalaman kerja sedini mungkin, agak kasihan gue ngeliat si adek ini dapat pelatihan kerja yang kurang tepat dari orang dewasa di sekitarnya. Kalau mobil aja sampai nekat lewat sini, kayaknya jalan raya beneran lagi macet parah deh. Bener aja. Jadi ini sebenarnya macet-macet rese yang disebabkan oleh orang-orang idiot yang berhenti sembarangan buat istirahat. Kayak anjir gak sih? Tengah hari gue akhirnya masuk ke Simpang Nagrek, yang jadi pintu masuk Bandung dari arah timur. Kelar nepi bentar buat makan dan ngudut, gue nerusin ke arah Bandung bareng rombongan pemudik lain. Senang rasanya ketemu pemandangan yang familiar lagi.
setelah seminggu ngalamin banyak hal baru seputaran Jawa. Tentu sebagai turis hotspot, Bandung cuman makin rame dengan melipirnya para pemudik dan warga setempat. Kadang heran gua, apa yang ngebikin kota ini jadi magnet turis? Mungkin karena bangunan bersejarahnya, mungkin karena tempat hangout yang melimpah. Sumpah, gua harus punya beginian suatu hari nanti. Berasa agak aneh gak sih jalan sendirian sambil ngerekam begini? Tapi kalau mereka aja pede keluar sore-sore dengan dandanan nyentrik begini, gua rasa ada banyak hal menarik buat dipelototin orang-orang ketimbang seorang pria kribo dan kamera HP-nya. Tanpa sengaja kamera gue nyorot orang yang lagi asik pacaran. Duh, mesranya. Bikin gue berasa super cringe ngeliatnya. Sebagai seorang jomblo, gue hampir lupa rasanya punya gandengan waktu itu. Semuanya berjalan normal, dan saking normalnya sampai-sampai traveling pun selalu sendirian. Tapi ini fix goblok sih. Makan barbeque sendirian gini tuh biar apa sih, Sat? Gue sebaiknya tidur awal buat hari terakhir besok. Merayakan hari terakhir perjalanan sebelum balik ke Depok, gue bangun agak pagi dan langsung tancap gas ke arah Lembang. Keep left at the fork. Pagi-pagi arah dagu dingin, oi. Tiap ke Lembang gue selalu diarahin maps lewatin kawasan pemukiman yang rada curam ini. Dibanding lewat jalur satunya yang nembus perumahan dan warung puncut, ini udah jadi opsi terbaik yang bisa gue dapetin. Tuh gua gak cukup bego datang ke sini tunggu lempar cara itu malam. Jam 7 kurang gini aja masih dingin aja. Cuman di sini gue bisa dapat pemandangan pagi yang langka begini. Gue akhirnya ditembusin ke arah jalan raya lagi. Dan dari sini ke destinasi pamungkas gue cuma tinggal lurus doang. Oke, nyerah gue kalau harus balapan sama lu. Duluan lah, gue nungguin konvoi motor lain yang lebih sepadan. Ini, saudara-saudara, adalah Tangkuban Perahu. Ya, depannya lagi sih, ini masih jalannya doang. Akhirnya gue bisa ngerasain sedikit kedamaian setelah seminggu penuh keriuhan jalan. Bentar, ngapa gue denger soundtrack Final Boss dateng ya? Udahlah berisik, ngebut juga kagak. Ini kayaknya lu pada sengaja nungguin gua biar bisa ngerusak rekaman gua deh. Ini kenapa gua nggak pernah mau turun sama orang yang bawa RX-in? Anjir, berisik banget. Gua kesini buat nikmatin suara alam, bukan suara knalpot. Bacot, oi.
Berhubung udah agak siang pas gue sampai di sana, kabut juga udah hilang dan udara mulai menghangat. Setelan musim panas gue cukup buat ngejaga gue biar gak kedinginan. Tapi mungkin gue bakal masuk angin kalau kebiasaan gak ngancingin jaket ini terus gue piara. Ngomongin Tangkuban Perahu itu gak bisa dilepasin dari cerita legenda Sang Kuryang. Singkat ceritanya, Sang Kuryang ini naksir sama emaknya tanpa sadar kalau itu emaknya. Emaknya yang berusaha biar gak dinikahin sama anaknya, minta dibuatin kapal dalam waktu semalam sebagai syarat nikah. Tapi begitu ngeliat progres pembuatan yang cepet, si emak ini tiba-tiba jadi panik dan nyesel. Dan akhirnya merekayasa matahari terbit dengan bantuan kain merah. Biar Sang Kuryang ngira dia udah gagal. Pas ketahuan kalau ini cuma rekayasa, ngamuklah tuh Sang Kuryang kan. Dan kapal yang dia buat itu ditendang, sehingga akhirnya terbentuklah Gunung Tangkuban Perahu. So basically ini kisah incest lokal kita sih. Iya, praktis gitu aja Tangkuban Perahu. Gue mau langsung balik ke Bandung, nyari pom bensin, sarapan, take out, pulang Depok. Pada akhirnya bahkan megahnya Tangkuban Perahu pun gak lagi ngebikin gue terpukau. Mungkin setelah seminggu ini gue sampai di tahap dimana gue ngerasa udah cukup aja sama petualangan macam ini. Artinya udah selesai sih keliling Jawa buat si Haryanto ini. Next, udah mau kemana? Gatel yang gue rasain di awal perjalanan udah digaruk habis. Sampai akhirnya malah jadi luka yang menyakitkan kalau diterusin. Ya, dalam case ini, pantat yang pegal kena jok tipis dan kuping yang pengang sama suara knalpot bobokan meronta untuk dibawa pulang ke Depok. Di sisi lain gue juga sadar, antusiasme dan kejemuan cuman perasaan yang silih berganti mampir. Kalaupun hari ini gue kepengen banget pulang ke Depok, mungkin besok gue malah menanti-nanti perjalanan selanjutnya. Perjalanan adalah jeda dari rutinitas, sebagaimana rutinitas adalah jeda dari perjalanan. Biar gairah hidup kita itu selalu terjaga lewat dinamika keduanya. Alhamdulillah, nekat, beliaunya nekat. Enak. Enak sambal hijau sama goreng. Dan sebagaimana cerahnya hari ini yang tetap belum bisa menampakkan seluruh pemandangan di ujung cakrawala, gue juga gak pernah ngerasa kalau gue udah ngalamin semua tentang perjalanan. Akan ada tempat baru, kegiatan baru, sampai orang-orang baru yang singgah dalam perjalanan. Yang ngebikin gue ngerasa tolol karena mikir, kok bisa-bisanya gue baru nemuin ini saat itu. Dan gak apa-apa sekarang gue ngerasa enak sama jalan-jalan. Gue cuman butuh recharge antusiasme perjalanan itu lewat ngedekam di belakang meja kantor atau menyelami aliran kemacetan ibu kota tiap Senin sampai Jumat. Jika hidup adalah absurd sebagaimana yang diungkap Albert Camus, dan bahwa dinamika kerja dan healing udah kayak Sisyphus yang ngedorong batu ke atas gunung, cuman buat batu itu gelinding lagi ke bawah dan proses itu diulang dari awal lagi, atau kayak Sang Kuryang yang capek-capek bikin kapal semalaman demi nikahin emaknya, tapi kemudian diprank dan akhirnya itu kapal teronggok sampai jadi gunung. Maka biarlah gue terus begini selama selalu ada hal baru yang terjadi tiap harinya. Kemana lagi abis ini? So, gue rasa ini adalah akhir dari episode ketiga. Episode ini adalah yang paling panjang dalam hal pengerjaan dan juga durasi. Ini makan gue waktu hampir setengah tahun buat ngeditnya doang. Karena gue butuh nyari momen, baik secara waktu di antara waktu kerja gue sama mood lucu. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada 2 laptop. Ini karena gue sambil ngelembur di kantor baru gue gitu kan. Jadi mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya pengerjaannya nggak bakal selama ini lagi kalau misalnya gue udah mulai nemuin celahnya. Paling gitu dulu dari Frugal Packer. Kalau kalian suka dengan apa yang gue lakuin di sini, boleh banget tinggalin like dan subscribe-nya.
Mudah-mudahan kedepannya bakal lebih banyak video dengan interval yang lebih pendek yang bisa gue upload ke YouTube. Gitu aja dulu. Dadah.